Baiklah rekan-rekan mahasiswa, saya akan lanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar dari digital government ini. Sebagai ilustrasi, saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman negara dalam melaksanakan pemerintahan yang digital ini. Sebenarnya ada 3 fase dasar yang bisa dilakukan pemerintah melalui digital ini. Yang pertama, publikasi yang sifatnya adalah satu arah, informasi terhadap masyarakat. Jadi masyarakat hanya bisa menyimak apa yang bisa dibaca seperti tertera pada layar di sebelah kanan ini. Ya. Jadi apa yang bisa didapatkan dari digital itu oleh masyarakat? Saya mengutip dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Timelines. Di situ nanti akan kita lihat apa saja yang bisa dilakukan melalui pemerintahan digital ini. Yang kedua adalah berinteraksi. Jadi di situ ada interaksi. Misalnya dalam layanan digital itu kita akan melihat ada disediakan formulir-formulir. Ada ruang untuk berkomentator. Nanti di akhir kuliah setelah Anda membaca atau mendengarkan melalui video ini, Anda akan ada ruang komen di situ. Ya, apa yang perlu diperjelas, sehingga nanti saya akan memberikan jawabannya. Anda ada ruang komen, sebutkan nama, NPM-nya, kita akan bisa berdiskusi melalui media itu. Kemudian ada forum online, ya, seperti kuliah, ya. Kita membentuk classroom melalui online. Ya. Kita bisa berdiskusi secara online seperti kuliah-kuliah tempo hari yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada transaksi layanan online. Ya, anak-anak muda yang sudah biasa melakukan layanan ini melalui layanan digital, misalnya jual beli secara online, ya. Kemudian juga menyampaikan atau mengirim berita melalui online, ya, yang nanti harus ada melibatkan transaksi keuangan, membeli buku secara online dan sebagainya, ya. Kemudian kita lanjutkan, apa sih yang negara-negara itu bisa lakukan ketika melakukan pemerintahan yang digital. Kita lihat hasil penelitian dari US Timeline. Sebenarnya proses digital ini atau sistem layanan pemerintah secara digital sederhana sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Jadi tahun 1970-an itu sejak saya baru lahir. Ada namanya PC boom. Kita tidak tahu kayak apa bentuknya saat itu, ya. Kemudian ada research by Kramer, King and Dunn. Jadi dia sudah menggunakan teknologi sistemnya. Kemudian tahun 91 mulai ada Gopher Created Internet Used by Individual. Sudah mulai pakai internet tahun 91. Saya waktu itu sekolah, sudah tamat SMA. Apa yang namanya internet saya tidak kenal, ya. Komputer sudah mulai kita kenal. Laptop saya tidak tahu pada saat itu. Mungkin teman-teman di Jakarta sana mungkin tahu, ya. Kemudian 93, 95 ada National Partnership for Effective Government. Jadi sudah mulai ada kerjasama untuk mewirausahakan birokrasi. Jadi birokrasi pemerintah itu mulai lebih cerdas, lebih bisa efisien melalui partnership, kerjasama secara nasional, apakah itu antar daerah, ya. Kemudian ada web commercialization, ya. Jadi sudah mulai ada jual beli melalui website, ya. Kemudian ada White House go online. Jadi ada layanan rumahan yang melalui secara online. Kemudian 1996 sampai 2000 ada Kerlinger Kohan ini. Jadi ada apa istilahnya itu?
kelompok yang disebut dengan Klinger-Cohen Action ini. Jadi dia sudah melakukan akuisisi di bidang hukum dan IT manajemen. Kemudian mulai EGOP Capital Investment. Jadi sudah mulai investasi melalui e-government. Kemudian First Gov Launchen. Kemudian tahun 2000 sudah mulai pertama kali dilakukan launching terhadap governance digital ini. Dan 2002 sampai 2004 mulai sudah action ya, e-government action ini. Kemudian development federal enterprise arsitektur dalam perencanaan pembangunan mulai digunakan ya. Kemudian untuk menjaga dokumen data supaya otentik, itu authentication. Jadi sudah mulai. Lalu kita 2004 ini, kita kapan mulai? Ya, saya tidak ingat kapan kita mulai digital ini. Ya mungkin sudah di atas belasan, Pada 2011 atau ke atas itu sudah mulai pemerintah kita sedikit-sedikit mulai masuk ke digital. Nah, secara sederhana yang bisa kita lihat contohnya, kita tidak perlu belajar yang sudah maju di luar sana ya. Ada beberapa contoh yang bisa dilakukan melalui e-government ini. E-filing ya, seperti bayar pajak, melaporkan pajak, kolaborasi antar masyarakat, kemudian manajemen krisis. Jadi memanajemen ya. Jadi orang berdiskusi jarak jauh tentang permasalahan kehidupan, permasalahan ekonomi, permasalahan usahanya. Kita akan berkonsultasi dengan konsultan di bidang usaha, konsultasi di bidang kesehatan. Kita akan melakukan manajemen krisis namanya. Bagaimana Anda dari jarak jauh akan dimotivasi? Bagaimana usahanya yang mulai bangkrut begitu dimotivasi? Tentu nanti kalau Anda mengalami manajemen krisis baru akan memahami itu. Kita dikorek dulu. Apa saja yang pernah dialami, prestasi apa yang pernah dicapai, sehingga dari semua itu kelebihan, kekurangan, prestasi, kegagalan digabung jadi satu, ditemukanlah solusi. Itu disebut manajemen krisis. Bahkan manajemen krisis ini tidak hanya bersifat pribadi, bisa juga bersifat perusahaan, bisa juga bersifat antar negara. Ya. Jadi terkait misalnya kasus-kasus seperti sekarang, kasus penyakit COVID-19 ini, nanti pemerintah pusat itu sudah berdiskusi panjang dengan negara-negara yang sudah mengalami itu lebih dulu. Bagaimana penanganannya, bagaimana ekonominya, bagaimana menangani media massa, bagaimana menangani tenaga kesehatan. Saya yakin sudah melakukan manajemen krisis ini. Sudah dipandu oleh WHO melalui himbauan, melalui diskusi yang panjang. Kita tidak tahu prosesnya di sana. Ya, yang kita tahu hanya himbauan yang sudah masuk ke ranah masyarakat kita. Kemudian e-voting dalam pemilihan umum, pengelolaan hubungan pelanggan. Jadi kalau Anda berbisnis, kita akan berusaha bagaimana mendapatkan data pelanggan supaya tetap menjadi langganan kita. Kita akan terus menggali masukan-masukan dari mereka supaya langganan kita bertahan pada kita. Kalau mereka merasa tidak puas, kita menerima masukannya, kita perbaiki produknya, kita perbaiki cara pengirimannya supaya packagesnya lebih bagus, menarik dan sebagainya. Kemudian ekoinformatika, layanan bidang informatika juga bisa. Jadi kalau Anda mengalami kerusakan dalam sistem, kita dipandu di situ. Anda tinggal buka di komputer Anda itu yang berisi program, apakah itu perbankan, apakah itu aplikasi pedesaan, bidang keuangan. Nanti mereka akan bisa memperbaiki sistem itu dari jarak jauh. Dengan catatan harus kita link. Kita buat link, mereka punya internet, kita punya internet. Dan kita buka aksesnya ke komputer kita. Ada bagian yang kita klik di situ untuk bisa dia membuka komputer kita dari jarak jauh. Begitu canggihnya. Jadi kita tidak perlu menenteng komputer kita dan program kita ke sana. Ya, kita juga tidak perlu mengirim program kita melalui email ke sana, tidak.
kita nyambungkan lewat internet, komputer kita bisa diperbaiki dan dibuka dari sana. Dari Surabaya sana, dari Jakarta bisa kalau kita punya konsultan di bidang informatika dari situ. Pembuatan e-peraturan. Jadi sosialisasi peraturan sangat mudah sekarang. Tapi jangan pula orang-orang memanfaatkan situasi dalam keadaan seperti sekarang seolah-olah apa yang dibuat edaran-edaran itu seperti asli. Ya, tiba-tiba nanti ada pemberitahuan hoax. Yang memberitahu hoax juga lewat WA. Anda tidak tahu mana yang hoax, mana yang benar. Ya. Begitu kita kira hoax, ternyata benar surat itu untuk edaran yang sebenarnya dari pemerintah. Ya. Coba kita lihat pengalaman-pengalaman dari negara lain. Kita lihat dulu di India misalnya. Jadi di situ sudah mempergunakan e-government terkait dengan masalah postcode record. Jadi data-data kasus hukum, kasus-kasus di bidang pelanggaran hukum ya, penanganan hukum ya. Di sini kode itu pengadilan. Kemudian tempat lain kita lihat Pakistan, report a crime. Dia melalui digital mencatat catatan-catatan kriminal di situ. Ya. Kemudian kita lihat Italia, encourage citizen discussion. Jadi bagaimana dia sukses dalam mengelola diskusi-diskusi publik melalui digital. Kemudian Kanada, numerous service, berarti dia melakukan berbagai jumlah layanan di situ. Ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang beberapa negara yang sudah berhasil menerapkan e-government. Jadi meskipun satu tapi berhasil. Ya. Sehingga nanti kita banyak sekali kita melakukan semua setengah-setengah nih. Di bidang pendidikan kita lakukan digital ini hampir semuanya belum sempurna. Jadi kalau di negara-negara maju mungkin satu di bidang perdagangan diperkuat digitalnya dulu. Semua sudah kuat itu merambah berkembang ke tempat lain. Di bidang kependudukan merambah di bidang cuaca. Kecuali layanan-layanan yang penting ya, yang harus ada misalnya perakiraan cuaca ya, kemudian navigasi pesawat udara itu sudah harus bisa kita gunakan digital. Ya. Tidak bisa lagi kita diatur oleh manusia. Ya. Nah kita lanjutkan dengan manfaat e-government. Secara sederhana bisa mengurangi biaya dengan penjelasan tadi. Jadi biaya administrasi, biaya relasi. Ya. Jadi kita harus berdiskusi berjam-jam di sebuah restoran berkali-kali. Itu biaya relasi. Ya. Itu baru biaya makannya, biaya minumnya, biaya penginapannya, biaya akomodasi pergi ke Jawa misalnya kita mau bekerja sama, itu tidak bisa cukup sekali, bisa 3 kali. Ya. Tapi kalau digital, kita percaya dengan digital, komitmen dengan digital, semua melakukan digital, sekali datang tanda tangan sudah selesai, betapa biayanya cukup besar bisa dihemat. Ya. Belum lagi biaya lain-lain. Ya, kalau sudah ketemu langsung, apa yang tidak bisa terjadi? Nah inilah yang dengan digital ini hal-hal yang bersifat penyimpangan dan penyelewengan itu bisa dibatasi. Ya. Dan undang-undang harus mempersyaratkan seperti itu. Jangan dibiarkan saja kita kalau sepakat seperti tadi sudah di pertemuan awal kita sudah menyatakan beberapa produk perundang-undangan yang mendukung terciptanya transparansi publik melalui dunia digital ini, oke kita sepakati atur semua transaksi-transaksi itu kita dalam bentuk digital. Ya. Sekali bertemu tanda tangan, kalau perlu tanda tangan digital. Ya. Yang tidak mudah dipalsukan tentunya. Ya. Jadi seperti sekarang misalnya kalau Anda absensi ke kantor kita digital, siapa yang bisa masukkan? Atau absen wajah, lihat wajahnya saja, absen kita sudah jalan.
Tidak ada yang bisa memalsukan. Tidak ada lagi teman mewakili mengabsenkan kita. Ya. Kemudian mendukung perkembangan ekonomi, teknologi yang memudahkan pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang bisa menciptakan iklim bisnis yang positif. Ya. Menyederhanakan perizinan-perizinan, menyederhanakan proses administrasi, memotong dan memangkas birokrasi. Ya, bisa langsung kita ketemu dengan pemangku kepentingan yang menandatangan kita langsung, tidak lagi melalui meja-meja. Ya, kita bisa berkomunikasi langsung melalui digital. Ya, kamu punya apa? Coba kirim persyaratannya yang kamu punya. Bapak butuhkan apa? Prinsipalnya apa? Jadi peraturan yang Bapak buat apa? Biar saya siapkan persyaratannya. Terjadi, kirim, ditangani oleh staf-staf yang membidangi masing-masing untuk persyaratan. Mereka yang periksa secara online, dicentang, tidak lagi membaca, oh ini terpenuhi, syaratnya begini dipenuhi, dicentang. Kalau misalnya soal plagiasi, mesin yang membaca. Oh ini kok proposalnya hampir sama dengan proposal di mesin yang baca. Tidak perlu lagi kita baca. Nah ini apa sih? Spesialisasinya? Sudah mesin yang baca. Oh ini beda. Ini keunggulannya beda. Pantas untuk kita ajak kerjasama. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Implementasi government. Dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa tidak ada lain adalah digital. Ya. Untuk menerabas, memotong semua sistem-sistem yang banyak tidak efektifnya tadi itu. Dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Fungsi berikutnya. Nah, ini sudah banyak saya jelaskan di pertemuan terdahulu. Memberdayakan masyarakat. Nah ini. Jadi bagaimana masyarakat supaya melek digital, ini sangat penting. Tidak sekedar sosialisasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, tapi membentuk jaringan-jaringan komunikasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk teredukasi melalui digital ini. Ya. Dari kabupaten belajar dulu tentang sistem tertentu, kemudian diketok-tularkan ke kecamatan, yang sudah punya peralatannya, konsisten dan komitmen ini penting. Nanti peralatan mudah dibeli, jaringan mudah dibuat, konsisten dan komitmen ini yang sulit. Ya. Kemudian sampai ke tingkat desa terbatas peralatannya, diciptakan di situ pentolan-pentolan yang bisa melayani masyarakat. Apakah itu pedagang-pedagang, apakah itu relawan, apakah itu posko-posko. Hingga masyarakat teredukasi. Ya, jadi posko itu mungkin dibiayai, mungkin juga relawan ya, yang bisa menggerakkan untuk mengajarkan masyarakat, oh Pak, ini caranya untuk membeli secara online. Oh Bu, ini caranya untuk mengirim uang. Bapak kan punya HP dan sebagainya. Jadi masalah teknologi ini mungkin untuk menggunakan mungkin tidak perlu belajar lama. Ya. Setelah mereka sudah lihai satu layanan ya, misalnya bayar pajak, mereka sudah biasa bayar pajak lewat HP-nya, mereka biasa bayar listrik lewat HP-nya, mulai layanan-layanan berikutnya diperkenalkan melalui sistem kita. Ya. Oke, layanan pemerintah sudah, sekarang Anda punya jualan apa? Jual di sini. Sediakan model-model seperti Bukalapak. Sediakan model-model seperti ojek online. Jadi aplikasinya kita siapkan, pemerintah menyiapkan, hingga orang berjualan akan ramai di dalam dunia online. Itulah bentuk memberdayakan masyarakat. Jadi ekonomi kerakyatan yang sebenarnya yang sudah didengung-dengungkan sejak tahun 1980-an, inilah yang sekarang melalui digital ini ekonomi kerakyatan. Ya, aplikasi dibuat, orang menjual sayur-sayuran,
Ya, ternyata yang menjual adalah tetangga kita. Dari kemarin kita tidak tahu dia punya sayuran atau tidak. Nah kan kita butuh. Oh ternyata dari informasi tahu siapa yang menjual ternak ayam. Lihat radiusnya di digital. Oh 1 kilo dari tempat kita. Oh ternyata tetangga kita. Oh 30 meter dari rumah kita. Oh tetangga dekat kita. Dia berjualan tentang ikan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Oh teman tetangga kita ternyata jadi ojek, cari pekerjaan tambahan di situ, sehingga mudah dengan cepat kita bisa melakukan transaksi di situ. Lalu Anda, apakah kita langsung bawa uangnya? Tidak. Kita nanti disediakan e-money. Apakah kita perlu memesan dulu makanan ke sana? Tidak. Kita begitu Anda mau mudik atau istilahnya rekreasi, daerah mana yang akan kita lewati, dagang apa saja ada di situ. Kontak personnya siapa? Kita tinggal ngirim lewat internet uangnya, saya mau makan jam sekian 5 orang, tolong siapkan. Dagangnya sudah disiapkan makanan, kita sudah bayar lewat payment e-budgeting. Nah, ini hingga begitu sampai di situ kita tidak menunggu lama, makanan sudah tersedia. Nah, ini sangat mudah sekali kalau kita sepakat komitmen. Sekali lagi sepakat komitmen, ini adalah bisnis pemberdayaan yang jujur. Karena kalau melalui digital sekali saja tidak jujur, produk Anda jelek, maka selamanya Anda tidak akan dipercaya. Lagi rubah merek dagangannya. Kemarin CPA, kita sekarang buat CPB. Muncul lagi produk itu, oh ternyata ini ganti nama saja. Nah, kembali lagi testimoninya jelek, tidak ada yang membeli dan sebagainya. Atau Anda tidak kirim barangnya. Nah, sekali saja tidak jujur, melalui e-government ini sangat cepat pengaruhnya dan dibaca secara serempak oleh seluruh dunia maya. Nah, layanan government digital itu apa saja? Jadi ada namanya e-budgeting, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita bisa menyusun anggaran yang dilakukan dengan bantuan media elektronik. Kita akan menyusun besaran anggarannya, apa saja yang dibutuhkan, ya. Jadi SKPD itu akan sudah disediakan rumah-rumahnya di situ. Dari perencanaan kita sudah membuat indikator-indikatornya, kemudian berapa akan disediakan biaya. Tapi ada tantangannya, kita sudah harus mulai belajar membuat perencanaan dengan baik. Karena ini tidak bisa diolah, ya. Ini jeleknya, kaku dia, tidak bisa diolah. Apa yang sudah tertera di situ, kalau uangnya sudah habis, tidak bisa lagi ditambah di situ. Meskipun Anda bawakan uang dari luar, tidak lagi bisa dimasukkan ke situ. Ya. Kalau memang sudah kita rencanakan A, B, C, D, lalu Anda ingin tambahan rencana ke D, ke E, F, tidak bisa masuk ke situ. Rumahnya tidak ada. Ya. Kemudian berikutnya adalah e-proyek. Jadi perencanaan proyek. Kemudian e-procurement, tender. Jadi kita bisa mentender jarak jauh dengan melengkapi syarat-syarat tadi. Kemudian ada e-delivering. Ya. Jadi kita bisa transaksi, kontrak, kesepakatan. Ya. Termin pembayaran, penundaan pembayaran, penundaan kontrak kerja dan sebagainya. E-delivering. Ya. Kemudian kalau bentuk barang ya tidak bisa e-delivering, itu harus ada kurirnya, ya. Tapi perjanjian kontrak, ya, kemudian penundaan, pembatalan kontrak dan sebagainya itu bisa transaksinya melalui e-delivery. Kemudian pengawasan, ya. Jadi pengawasan ini kita bisa lakukan pekerjaan pegawai, proyek jarak jauh,
Makanya sekarang kan ada guru-guru yang melaksanakan tugas, pihak-pihak keamanan melaksanakan tugas, sampai di tempat tugasnya dia mengabsen. Dilihat di GPS. Jadi kita tidak bisa, saya sebutkan ada di Sangket, dilihat di GPS tidak ada di situ, ternyata di tempat lain. Ya. Jadi kita bisa mengontrol staf kita berada di mana. Kita misalnya punya perusahaan bank, ya. Kebetulan kita ada di rumah, kita akan tahu jam berapa pegawai-pegawai kita si A masuk, jam berapa si B masuk dengan bantuan digital dan kamera CCTV. Kita juga tahu siapa, kalau misalnya kehilangan uang, kasirnya siapa yang dibayari lebih, atau kelebihan uang siapa yang membayar lebih. Kita buka digital akses kita melalui CCTV. Jadi kita bisa kontrol pegawai kita dari rumah melalui HP kita. Atau Anda meninggalkan rumah dengan ada CCTV, ya nanti ada kode menyala di HP kita, merah, rumah lagi kosong, ternyata merah, ini ada seseorang yang masuk ke rumah kita dengan bantuan sinar inframerah. Jadi terlacak apakah orang, apakah binatang yang masuk di situ terlihat di kamera CCTV kita. Ya. Jadi ini sangat mudah kita di dalam melakukan pengawasan dalam berbagai usaha, pengamanan rumah dan sebagainya. Kemudian performance. Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa kita bisa menilai pekerjaan pegawai secara otomatis melalui digital. Tadi tinggal nyentang berapa kali absen, langsung nyentang sendiri, ya. Berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan, ya. Yang bisa dihitung, terutama yang bisa diukur, seperti dosen misalnya menulis berapa buku, menulis berapa artikel, penelitiannya berapa, mengajar berapa SKS dan sebagainya sudah bisa dihitung, ya. Sehingga dia boleh naik pangkat ke golongan ini, naik jabatan ke golongan ini dan sebagainya. Ya, itulah beberapa layanan digital yang bisa kita cermati sehingga teman-teman bisa mendapatkan wawasan kenapa sih digital itu menjadi penting di dalam kehidupan pemerintah atau di dalam layanan pemerintah. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi 2 slide berikutnya, ya, mengenai sukses pemerintahan digital. Bentuknya apa ketika layanan kita itu dikatakan memiliki manfaat yang praktis. Jadi kita bisa melihat di sini. Digital memungkinkan ada toko serba ada. Tidak ada apa-apa di rumah saya misalnya. Ya, tapi istri saya bisa menjual banyak hal. Pakaian, ya, alat-alat elektronik, ya. Karena tokonya tersebar di mana-mana. Kita tinggal membentuk grup belanja. Kebetulan punya teman banyak, kita buat grup di situ. Siapa membutuhkan apa, lalu nanti kita cantelkan dengan website yang menyediakan barang-barang tersebut secara langsung. Apakah kita sebagai penjual sehingga dapat fee-nya, atau kita menjual langsung sehingga dapat untungnya. Jadi Anda dengan modal 2,5 juta bisa menjual barang atau punya toko yang bisa mencapai omset ratusan juta. Anda bisa bayangkan. Coba kita lihat di televisi, kan ada penawar-penawaran yang dengan mengeluarkan uang 5 juta Anda bisa punya omset toko
sampai seharga 100 juta. Jadi omsetnya itu bisa berputar sampai 100 juta. Ya. Di mana tokonya? Di online. Pertama kita bisa dapat tambahan penghasilan, yang kedua kita bisa membantu UKM kita yang memiliki produk untuk menjualkan. Petani-petani kita yang menghasilkan hasil pertanian yang terutama sekarang ini yang organik, yang bisa kita pasarkan melalui jejaring yang kita punya. Nah ini, kemudian lebih banyak transparansi pemerintah. Jadi transparansi pemerintah akan bisa diusahakan dengan digital. Akses informasi lebih mudah, kenyamanan. Jadi kita tinggal di rumah sudah bisa melakukan hal-hal yang banyak. Tidak perlu resiko jatuh membawa kendaraan. Kita menjual sesuatu tidak perlu kita yang mengantarkan, nanti supplier sendiri yang mengantarkan ke rumahnya. Kita tidak perlu terlibat dengan urusan lalu lintas. Ya. Kemudian berikutnya untuk organisasi pemerintah apa yang bisa dihemat? Biaya, akses cepat ke informasi, pekerjaan lebih menantang dan menarik. Karena kita begitu membuka layar digital, kita tidak hanya notok melihat pekerjaan yang kita hadapi sekarang. Banyak sekali peluang di situ. Anda kaum muda, cendekiawan muda, kita bisa melihat di situ. Ternyata begitu buka, ada orang jualan motor, ada orang jualan ternak, ada orang jualan pakaian, ada orang jualan alat kecantikan. Ada tukang cukur di tempat sini. Ada yang bisa menjual pakaian atau bahan-bahan mentah untuk pakaian. Nah, jadi kita bisa tertarik di situ dan tertantang untuk ikut terlibat di dalamnya. Enggak apa-apa, coba ini. Gue punya uang 500 ribu, kita coba ini beli. Siapa tahu laku. Jadi kita tidak hanya berpikir menjual pisang goreng saja dengan 500 ribu. Tapi kita bisa menjual pakaian endek dengan 500 ribu, mungkin 2 potong. Bisa. Sekarang bisa jual 2 potong, besok bisa jual 3 potong dari uang 500. Lusa bisa jadi 4 potong dan seterusnya. Ya. Kemudian kongres menyenangkan. Jadi kalau tidak ada kasus yang tidak boleh keluar rumah ini, mungkin kita tidak akan menggunakan media ini untuk melakukan debat atau diskusi. Pemerintah tidak akan berdiskusi lewat media online. Pasti dia lebih senang makan di hotel, tidur di hotel tertentu, kita akan menjadi lebih senang itu. Karena euforianya begitu. Ya. Tapi sekarang ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa. Baik bagi mahasiswa maupun dosen, kita bisa berdiskusi lewat media ini. Sukses pemerintahan digital. Ya. Sekali lagi komitmen ini sangat penting. Ya. Jadi kita bisa sukses secara daerah, nasional, bahkan di dunia internasional. Jadi bagi kita sukses itu relatif, tidak ada bandingannya. Anda akan sangat terkejut kalau anak umur 14 tahun sudah bisa punya penghasilan 3-8 juta setiap bulan hanya menjadi seorang YouTuber. Siapa sih yang ngajarin mereka? Dia hanya klik sendiri, baca sendiri, bikin kuis sendiri, lihat di media, bikin dengan sarana yang ada, bikin filmnya. Punya mainan mobil-mobilan, kemudian dikasih narasi sedikit, dibuatkan filmnya, banyak sekali orang yang menonton. Punya ide yang berlian, diumumkan, viral kemana-mana, banyak sekali orang yang melihat. Ya, jadi kesuksesan itu tidak terbatas dengan dunia digital. Kemudian kita lanjutkan beberapa masalah dari pemerintahan digital. Namun demikian, kita harus menyadari ada sejumlah masalah yang bisa kita lihat. Sering sekali kita tidak bisa membedakan antara usaha,
proyek ya pemerintah nih, birokrasi pemerintah tidak bisa dibedakan. Jadi kapan menyelesaikan proyek pembangunan, kapan kita sebagai pengusaha. Ya. Karena dikaburkan oleh sistem ini, ya, semuanya mendapatkan penghematan, usaha mendapat penghematan, kok proyek juga bisa menghasilkan penghematan. Kok seperti usaha, kok tidak habis uangnya yang kemarin yang kita rencanakan. Yang kemarin secara manual biasanya segini habis uangnya, sekarang dengan digital kok pembelian alat, pengadaan barang kok bisa sisa dan sebagainya. Ya. Biasanya kita mendatangi kantor rapat berkali-kali untuk membuat komitmen dengan rekanan, sekarang melalui digital kok sisa uangnya. Ya. Kok seperti usaha kan gitu ya. Kemudian tidak mendapat cukup banyak manajer menengah yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi sudah tidak bisa ditentukan dengan digital ini siapa yang mengambil keputusan apa. Ya, bisa saja rekanan langsung ke tingkat pimpinan. Bisa saja yang berhadapan adalah tingkat bawah, tapi dipandu oleh pimpinan dari jarak jauh. Sehingga terjadi kekaburan di situ. Sering juga terjadi masalah. Sehingga sulit ketika terjadi delik hukum, sulit menentukan subjeknya di mana. Karena digital ini memberikan kesempatan yang sama pada setiap subjek yang terlibat di dalamnya. Tidak memiliki cukup staf yang mengerti teknologi, termasuk juga CEO pemerintah. Yang kita maksud CEO ini adalah bukan CEO tapi CEO, Chief Executive Organization. Ya, jadi kalangan-kalangan tingkat atas ya. Apakah itu pejabat politik, apakah bupati, apakah kepala desa, tidak banyak mengerti tentang IT ini. Sehingga dia mengandalkan pada tenaga IT yang juga dia hanya IT kemampuannya, tetapi PC untuk perencanaan dia tidak tahu. Sehingga perlu menyambungkan PC pada pejabat publik dengan diterjemahkan dalam bentuk digital. Ini sering terjadi misleading, sudah beli alatnya tidak nyambung, yang diinginkan tidak sesuai keinginan politik seperti ini, alatnya tidak cocok, kita sudah beli mahal-mahal tidak berguna. Nah ini sering. Kemudian mitra yang buruk. Jadi mitra kerja kita atau rekanan kerja kita sering kantornya tidak jelas. Jadi produk perundang-undangan atau alat deteksi para rekanan ini masih sangat lemah. Karena aplikasi mudah ditipu, bisa ditipu. Ya. Seperti edaran. Ya. Mana yang asli kok tanda tangannya sama, ada capnya semua, tahu-tahu nanti dibilang hoax. Mana yang asli? Ya. Kemudian mitra juga, aplikasi yang dia kirim persyaratannya memenuhi, kaliber pekerjaan sangat baik. Tahu-tahu begitu didatangi ke kantornya, uang sudah kita kirim sebagai DP, tahu-tahu di kantornya tidak jelas. Ini sering akan terjadi seperti itu, terutama di negara-negara baru berkembang dan menggunakan digital ini. Ya. Penipuan-penipuan melalui dunia digital banyak. Ya. Jadi kita sangat tergiur dengan manajemen digital yang menawarkan kemudahan, ya, menawarkan harga murah, tahu-tahu hasilnya tidak baik. Ya. Jadi semakin lama orang-orang seperti itu, kalau kita sudah komitmen digital, didukung oleh peraturan, mudah melacak kriminal, ya, cybernya, nanti akan makin jarang orang-orang yang berbuat curang itu, ya. Karena sekali curang dia akan habis di dalam sistem bisnis digital. Tidak fokus pada upaya komunikasi internal. Jadi Anda yang begitu banyak informasi yang diterima, Anda akan terlena duduk di satu waktu tertentu dalam berjam-jam. Kita lupa apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan duduk di sini yang ada di digital kita. Mahasiswa kita sudah kita ajarkan untuk menulis, mencari di buku di situ. Jadi kita misalnya punya judul komunikasi administrasi, kita fokus cari buku-buku yang terkait itu. Tapi tiba-tiba lewat di situ dagang sepatu, lewat di situ
alat-alat kecantikan, lupa. Padahal sudah kita duduk 1 hari di situ. Tulisannya baru selesai hanya setengah paragraf. Sudah mau ujian teman-temannya baru selesai 1 bab. Nah ini termasuk juga dalam pekerjaan pemerintah. Jadi gagal kita fokus dalam satu tempat atau satu pekerjaan. Yang terakhir, bagaimana masa depan pemerintahan digital? Ya, M-Government, mobile government. Jadi sekarang tata kelola pemerintahan ada di tangan dan jari kita. Ya. Jadi hanya dalam satu genggaman yang sangat kecil, canggih, cepat. Kemudian sistem kombinasi perangkat mobility portable dan akses internet nirkabel. Ya kan? Sudah banyak nirkabel. AP ini kan tidak ada kabelnya. Ya. Cuma sekarang internetnya saja yang pakai WiFi ada kabelnya di bawah tanah. Ya. Jadi kita sudah semakin canggih. Perangkat PDA, ponsel BlackBerry, ya kemudian tablet PC. PC-nya itu pun sekarang yang mahal-mahal itu semakin kecil. Tidak lagi kita berat-berat bawa tas. Ya. Begitu buka di tempat kerja, udah canggih di situ apa? Mau memotret dari visi kita, mau membuat desain dari visi kita. Ya, kalau Anda mampu beli laptop yang harganya 25 juta ke atas itu sudah hampir lengkap di situ. Desain, kemudian menggambar, konstruksi bisa kita buat di situ, Corel dan sebagainya. Yang programnya berat-berat dan tipis komputernya. Ukuran 10 in. Udah bagus sekali kayak tablet. Nah ini sehingga nanti kita makin canggih. Kalau perlu PC yang seperti itu kita beli. Kalau perlu HP ya yang mobiling, wah kecil kita. Ya. Kita bisa pasang di mobil peralatan CCTV dan sebagainya. Kita bisa berdialog dimanapun, kita bisa menghentikan mobil. Kita bisa bertelekonferensi di situ. Kita sedang kemah di hutan manapun, nanti aksesnya ketika jejaring itu sudah sangat meluas. Kita bisa berkontak di situ. Yang penting ada baterainya HP kita. Udah nirkabel, seluler, WiFi, Bluetooth, satelit, inframerah dan sebagainya yang bisa melacak semua kepentingan-kepentingan kita di dalam dunia kita. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, di akhir pertemuan ini saya ingin membuat juga sebuah tugas. Anda deskripsikan tentang manfaat praktis digital, terutama dalam praktek pemerintahan digital. Akhirnya saya mengucapkan selamat belajar dan sampai jumpa. Semoga selalu sejahtera.